Selamat bertemu kembali kita di pertemuan APP kedua dengan tema peran gereja dalam bidang kesehatan. Sebelum kita melanjutkan pertemuan ini, diawali dengan lagu pembukaan. Silakan. Silakan, Iya. Oke. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, meresapkan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus Raja Sakti, pengemban amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan, kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Sebagai kata pengantar, karya pelayanan kesehatan adalah bagian tak terpisahkan dari panggilan dan perutusan gereja untuk mewartakan kerajaan Allah. Karya pelayanan kesehatan menjadi nyata karena gereja berguru kepada Yesus yang menyembuhkan. Maka karya ini harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, penuh kasih sayang dan menyeluruh. Karena sakit yang diderita seseorang bukanlah hanya mengena pada fisiknya saja, melainkan juga seluruh eksistensinya. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan para tenaga kesehatan dan para relawan kesehatan berjuang ekstra sepenuhnya, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka, keselamatan keluarga, dan kerabat mereka. Tak jarang kita mendengar bahwa instansi kesehatan kekurangan tenaga kesehatan karena membeludaknya pasien COVID, dan tidak jarang pula kita menerima berita duka datang dari tenaga kesehatan dalam upaya menyelamatkan nyawa dan memulihkan kesehatan pasien senantiasa berpegang teguh. Semua itu terjadi karena para tenaga kesehatan itu senantiasa berpegang teguh selain pada sumpah dan yang mereka ucapkan, juga pada iman dan nilai hakiki yang menjunjung tinggi kehidupan. Kita sebagai bagian dari gereja dipanggil untuk ikut serta memikirkan masa depan karya ini, karena kehadiran karya pelayanan kesehatan merupakan perwujudan nyata iman akan Allah yang berbelas kasih kepada mereka yang sakit dan menderita. Doa pembuka. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Sang Sumber kehidupan, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah mempersatukan kami di dalam pertemuan ini. Tuntunlah kami dalam terang kasih-Mu agar kami dapat melihat lebih banyak karya-karya kasih Putramu, Yesus, yang terwujud dalam pelayanan gereja kepada umat-Mu. Berilah kami juga semangat, belas kasih, dan kerendahan hati dalam bercermin pada segenap karya yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus.
Demi Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kisah-kisah ini bisa memberi inspirasi kepada kita tentang bagaimana gereja senantiasa menunjukkan perannya di tengah situasi pandemi yang mencekam, dan bagaimana gereja hadir untuk mereka yang kerap terlupakan. Marilah kita menyimak bersama-sama. Pertama, Pusat Pastoral Samadhi jadi tempat isolasi pasien COVID-19. Gereja itu harus seperti rumah sakit di medan perang, menurut Paus Fransiskus. Seorang calon imam sekaligus dokter sedang memeriksa pasien. Wisma Samadhi, pusat pastoral dan pembinaan calon imam disulap menjadi tempat isolasi mandiri dan perawatan pasien COVID-19 sejak membludaknya pasien COVID-19 di medio 2021. Peristiwa COVID-19 ini tidak hanya berhenti pada masalah kesehatan, melainkan lebih jauh lagi adalah sebuah masalah kemanusiaan. Rasa kemanusiaan kita tergerak untuk menolong para pribadi yang membutuhkan sapaan Tuhan melalui pelayanan kesehatan. Demikian kutipan singkat dari seorang frater yang juga menjadi tenaga medis, Frater Albertus Adiwenanto Widyasworo, di saat pengurus gereja Amal Kasih Samadhi membuat keputusan untuk menjadi tempat isolasi mandiri dan perawatan pasien COVID-19. Keputusan ini dibuat di tengah banyaknya rumah sakit di Jakarta yang kewalahan akibat terus bertambahnya jumlah pasien COVID-19. Sebanyak 75 ruangan dipersiapkan di tempat tersebut untuk menampung pasien yang mayoritas menunjukkan gejala ringan. Bila pasien mengalami gejala serius, tim kesehatan dari tempat terpaut akan membawa mereka ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Dengan dana dari Keuskupan Agung Jakarta beserta donasi lainnya, tempat tersebut terbuka bagi warga dengan latar belakang agama manapun. Upaya ini diharapkan dapat membantu mempercepat penanganan COVID-19 di ibu kota yang sempat mengalami lonjakan kasus secara tajam pada Juni 2021 yang lalu. Kedua, vaksinasi. Nomor dua. Dilanjut dulu Pak Toman, ini agak error laptopnya. Nggak apa-apa, langsung sebuah tulisan. Sebuah tulisan yang sangat menginspirasi dari sahabat disabilitas netra, di mana di dalam tulisannya itu ada sebuah gerakan mulia dalam menyambut ajakan Presiden Joko Widodo untuk mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya menuntaskan pandemi. Bekerjasama dengan Serviam Center dan kelompok Nahdlatul Ulama, Keuskupan Agung Jakarta, melalui Lembaga Daya Dharma mengadakan sentra vaksinasi bagi lansia dan penyandang disabilitas. Di sentra vaksinasi Serviam ditargetkan sekitar 100 orang lansia dan penyandang disabilitas menerima vaksin setiap harinya. Ibu Kumala, 47 tahun, penyandang disabilitas sensori netra dari Bekasi,
turut lega dan berterima kasih bisa divaksin di sentra tersebut. Jika menunggu undangan vaksinasi umum, kan lama dan nggak jelas diundang apa enggaknya. Belum lagi jika diundang pun, saya takut nggak ada yang bantu menuliskan formulir yang ada. Saya dan teman-teman disabilitas sangat berterima kasih kepada LDD dan jaringannya karena sudah memperjuangkan vaksin untuk kami. Berkaca dari berbagai peristiwa di atas, kiranya kita juga dapat merasakan bahwa gereja adalah kita, di mana setiap langkah pelayanannya senantiasa menyentuh hakikat setiap kita juga. Berbagai bentuk pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh gereja mungkin masih memerlukan banyak peningkatan kualitas. Namun, baik kiranya kita syukuri apa yang telah terlaksana sebagai bekal untuk dapat membuahkan karya pelayanan kesehatan yang lebih luas lagi. Tiba saatnya Ita untuk sharing Bapak Ibu. Berdasarkan kisah atau situasi di atas, terdapat beberapa pertanyaan reflektif yang dapat kita renungkan. Yang pertama, siapa di antara kita yang mengalami situasi beratnya biaya berobat dikala kita sakit dan membutuhkan dokter? Yang kedua, ketika saya atau keluarga terpapar COVID, di mana sulitnya mencari rumah sakit dan beratnya biaya pengobatan dan pendampingan kesehatan menjadi kebutuhan yang utama. Sejauh mana saya mengalami peran gereja dalam mendampingi saya atau keluarga? Yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk dapat membahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan di lingkup gereja, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan, terlebih di masa pandemi. Baik, Pak Toman, saya izin bicara, Pak Toman. Silakan, Pak Muki. Ada beberapa adik-adik ya di sini ya, atau ibu-ibu semua nih. Masih ada Tiara, buat Pia, makasih ya udah pimpin lagu ya tadi ya. Ada Kak Onil juga ya, ada Bang Onil. Sama-sama. Ya, terima kasih. Kalau mau belajar nggak apa-apa, Pia. Saya mau, kalau masih mau ikut nggak apa-apa sebentar. Tapi untuk adik-adik, pertanyaan dari Kak Melki, mungkin bisa didengarkan. Apakah kamu pernah sakit selama pandemi, panas, demam, atau mungkin juga ada papa mama lagi sakit, kamu bagaimana ngalaminnya atau nih Ibu Mia, saya mau dulu nih ya. Bagaimana kamu ngalamin selama sejak 2020 ya, kita hitung 2020 sekarang sampai 2022, apakah kamu sendiri pernah demam panas, terus pernah sakit, flu, pilek dan sebagainya? Kak Onil, Kak Tiara atau yang lainnya adik-adik boleh jawab. Nah, terus kalau sama papa mama, apakah kamu juga pernah tahu mama kamu sakit atau papa kamu demam atau panas, terus flu? Bagaimana kamu ngalamin itu dan bagaimana perasaannya waktu itu? Ya boleh di-sharing ya Pak Toman ya. Bisa bapak-bapak, ibu, dan adik-adik. Abang Onil nih, coba Abang Onil. Mic-nya dinyalain dulu Abang Onil. Siapa tuh yang boleh tadi siapa? Pia. Pia, oke. Kak Pia, boleh silakan Kak Pia, punya pengalaman apa? Sebenarnya bukan aku atau papa mama, tapi coba nyalain dulu kameranya. Kameranya Ah. dinyalain dulu sebentar, biar kelihatan sama Bapak Ibu sekalian. Ya, coba sharing. Mana mukanya?
Ya, silakan. Nyalain mic-nya belum kepencet? Ya, sebenarnya waktu itu yang kenapa-napa itu bukan papa, mama atau aku, tapi kakaknya mama. Ya, gimana Ya, tuh kamu? jadi waktu itu kan kakaknya mama itu kan pernah kena COVID ya. Ya. Yaitu almarhum mama itu pernah kena COVID. Terus diisolasinya itu di rumah sementara. Cuman karena kayaknya gejalanya udah parah di waktu itu, jadi udah lumayan parah, jadi dibawa ke rumah sakit. Dan kan rumahnya kan di Lenteng Agung ya, tapi rumah sakitnya itu di tempatnya kakak mamaku juga. Iya di situ, itu di Karawang. Iya di Karawang ya. Terus itu kan waktu di situ kan udah lumayan parah tuh. Sampai dipasangin apa sih namanya ventilator gitu. Terus mau kita tuh nggak boleh ke sana, nggak boleh jenguk gitu, cuman boleh video call doang gitu. Bahkan kakaknya mamaku yang kerja di situ aja nggak boleh gitu ke ruangannya. Ya gitu sih sampai akhirnya ya Tuhan berkehendak lain dipanggil. Iya gitu lah. Ya. Terima kasih ya ceritanya Adik Pia. Nanti ada kesempatan dalam doa umat kita boleh mendoakan untuk keluarganya Pia yang telah meninggal tadi. Siapa tante ya? Bukan, kakaknya mama aku manggilnya Ibu Meti. Bude? Ibu Meti, iya nanti kita doakan ya untuk yang para korban COVID atau yang meninggal karena COVID. Terima kasih sharingnya Adik Pia. Silakan boleh Abang Onil. Abang Onil punya cerita nggak waktu sejak 2020 sampai 2022 ada keluarganya yang panas, demam, pilek, terus apakah itu COVID, apakah itu hanya sebagai sakit biasa? Menurut kamu ceritanya gimana? Silakan. Papa dulu pernah kena COVID. Papa tuh isolasinya di rumah, di kamar atas. Habis itu ya untungnya sih nggak parah. Untungnya nggak parah. Ya. Puji Tuhan. Tidak ada gejala. Puji Tuhan tidak ada gejala. Tapi isomannya 10 sampai 15 hari. Oh iya. Gitu. Jadi kita belum bisa berkomunikasi selama jangka waktu tersebut. Anak-anak sih udah pada kangen, pengen ngobrol, pengen main, biasalah. Ya. Tapi karena belum ada surat resmi dari rumah sakit untuk menerangkan negatif, ya jadi masih gitu deh. Baik. Belum bisa berkumpul. Iya. Perasaannya gimana tuh Bang Puput atau Mas Puput nih sama Onil sama keluarga ketika kangen, hanya sebatas kangen atau ada cara-cara lain video call kah gitu, mungkin bisa di-sharingkan ketika di London gimana tuh? Kecil sih nangis ya Mas Bromel. Ya kecil nangis gitu ya, minta kumpul ke bawah gitu. Biasalah nemenin Onil sama Olivia main. Iya. Baik. Gitu aja terima kasih keluarganya Bang Puput udah sharing. Nah, saya kembalikan ke Pak Toman. Dari saya cukup itu dulu. Mungkin Bapak Ibu yang lain mau sharing berdasarkan tema APP-nya ya. Saya share lagi. Mungkin yang baru bergabung bisa cek lagi. Silakan Pak Toman, difasilitasi. Oh ya. Pak Toman, Pak Melki. Ya. Iya Pak Budha. Ya, menyikapi pertanyaan pertama, siapa di antara kita yang mengalami situasi beratnya biaya berobat dikala kita sakit dan membutuhkan dokter? Ya. Nah, mungkin di sini khususnya umat lingkungan YP3 ya. Apakah ada kendala, apakah ada situasi dikala sakit atau di luar COVID gitu ya kan, ada kendala untuk biaya perobatan atau membutuhkan dokter? Mungkin itu ya dari pertanyaan yang pertama ini. Betul Pak Ketua. Mungkin Bapak Ibu bisa di-sharingkan gitu loh.
kalau memang ada mungkin kita bisa bantu atau bisa di paroki ada jalur-jalur kesehatan tertentu gitu ya kan, ada jalur-jalur bantuan tertentu. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah, atau sebagai Pak Doni hadir tidak ya Pak Doni ya? Pak Doni hadir tidak ya? Pak Doni tidak. Pak Doni? Ini ada nih Pak Doni Indrianto nih ada. Mungkin Pak Doni bisa menceritakan Pak Doni kondisi Pak Doni saat ini Pak Doni. Mungkin tidak aktif ya Pak Doni ya. Pak Doni dinyalain dulu mic-nya. Pak Doni, kalau nggak ada di skip dulu. Oke, di skip dulu Pak Doni. Mungkin Bapak Ibu yang lain, mungkin Pak Teman ya menyangkut pertanyaan pertama ini. Mungkin dari kalau yang pertanyaan pertama mungkin ini menyangkut ke orangnya kali ya, soalnya diantara siapa ya, puji Tuhan mungkin diantara di apa namanya di lingkungan kita Yohanes Pembaptis 3 ya barangkali ya sekalipun dengan berat tapi dengan bantuan kasih Tuhan ya segala keluhan, segala pahit yang dialami oleh umat di lingkungan ketiga masih bisa diatasi. Barangkali itu kali untuk pertanyaan pertama. Atau ada Bapak berikan ya, silakan Bapak Ibu. Ya, karena kan kita ini kan masih punya jalur-jalur kesehatan ya, seperti yang pemerintah ini kan BPJS kesehatan itu ya kan. Ya. Mungkin ada lagi. Ketua. Ya. Pak Doni udah buka kamera tuh, tinggal dinyalain mic-nya Pak Doni. Bisa diceritakan sharing berbagi pengalaman Pak Doni? Ya. Ya Pak Doni. Saya hadir. Kondisi kesehatan gimana Pak Doni? Kesehatan sudah semakin membaik. Tinggal ini. Ini saja. Untuk pengobatan gimana Pak Doni? Ada kendala Pak Doni? Saya hanya berobat dengan obat dokter dan alternatif. Itu aja. Oh gitu, iya Pak Doni. Iya. Baik Pak Doni, terima kasih Pak Doni. Ya. Sehat. Ya. Ya Pak Toman, silakan. Kembali ke kita lanjut ke nomor 2 aja ya. Ya. Jika saya atau keluarga terpapar COVID, di mana sulitnya mencari rumah sakit, beratnya biaya pengobatan dan pendampingan kesehatan menjadi kebutuhan yang utama. Sejauh mana saya mengalami peran gereja dalam mendampingi saya dan keluarga. Saya mau sharing sedikit Bapak Ibu. Pada masa varian Delta yang dulu terjadi, yang sebelum varian Omicron sekarang, kami diuji oleh Tuhan dengan istri saya menurut swab antigen positif. Yang pertama saya rasakan adalah rasa panik, takut melihat
berita-berita kalau yang terpapar COVID pada saat itu banyak yang sudah lewat istilahnya. Jadi saking paniknya saya itu hanya bisa berdoa, saya hanya bisa berserah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan membantu istri saya pada khususnya yang sedang menderita, dan kami sekeluarga yang saat itu anak 3 orang bersama saya jangan sampai terkena. Puji Tuhan, setelah istri saya itu positif, kami itu langsung swab antigen, saya bersama anak saya yang bertiga, dan puji Tuhan kami itu hasilnya negatif. Selama istri saya diputuskan setelah istri saya diputuskan terkena COVID, istri saya itu isolasi mandiri di rumah kami, dan puji Tuhan tidak sampai gejala berat, sehingga kami tidak terlalu berat untuk mencari rumah sakit. Di saat istri saya itu terkena papar COVID, Tuhan mengetuk hati umat di Yohanes Pemandi 3, khususnya untuk Ibu Edi yang telah memperhatikan keadaan istri saya, dan boleh dibilang hampir tiap hari berkonsultasi dengan istri saya. Dan istri saya sedikit terhibur dengan penghiburan dari Ibu Edi, dan juga puji Tuhan ada dari tim kesehatan diberikan semacam vitamin dan lain-lainnya yang telah diserahkan kepada keluarga kami. Dan berlangsungnya hari demi hari istri saya memang semakin sehat, dan puji Tuhan, Tuhan memberi kuasanya, Tuhan memberi keajaiban pada istri saya. Istri saya sampai sekarang sudah sembuh. Terima kasih Bu Edi, terima kasih untuk umat Yohanes Pemandi 3 yang telah mendoakan istri saya. Semoga kami sekeluarga tetap sehat, dan umat Yohanes Pemandi 3 nanti untuk selanjutnya semoga selalu diberkati Tuhan. Kira-kira seperti itu sebagai sharing saya untuk kita Bapak Ibu. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pak Toman. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing. Luar biasa ya sharingnya Pak Toman. Ya, silakan. Saya juga mau mengucapkan terima kasih. Kemarin saya sudah dapat bantuan vitamin melalui tangan Tante Ika ya. Terima kasih Tante Ika atas bantuannya. Sudah memberikan saya vitamin. Baik. Ini Mas Puput dan Pak Toman, itu berkat dari paroki, itu berkat dari celengan yang kita kumpulkan. Makanya yang kemarin kita bahas yang pertama, APP pertama itu, semoga celengan yang itu bisa berjalan dengan baik. Itu gunanya untuk itu. Jadi membantu umat kita yang terpapar. Gitu aja. Dan ada lain-lainnya juga. Jadi saya hanya sebagai alat saja ya Bapak Ibu semua dan saudara terkasih. Jadi mungkin semoga saya dipakai sebagai sebagai tangan kasih untuk supaya saudara kita mendapat kesembuhan dan jadi sukacita. Jadi tidak terasa berat sekali memikirkan pandemi dan kalau yang terpapar itu aja. Baik, terima kasih keluarga Bang Puput sama Ibu Ika ya sudah sharing dan Pak Toman. Ada lagi Bapak Ibu, ini Pak Toman gantian ya. Tadi Pak Toman sudah sharing, jadi saya ambil alih dulu. Silakan. Teman-teman, baterai saya ini habis nih, sementara saya keluar dulu sebentar ya. Ya Bu, sambil cas juga nggak apa-apa. Habis 2%, maaf. Makasih. Tidak ada Bapak Ibu. Kalau gitu saya yang sharing deh ya. Kalau saya kejadiannya
pas tanggal 31 kemarin saya kontak erat dengan oma saya, oyangnya Nuela itu. Terus ternyata pas tanggal 4 atau tanggal 2 Februari itu dikabarkan dari Sulawesi oma saya positif, ya kan. Nah, saya pribadi sama adik saya sama anak saya itu kontak erat. Nah, memang ini pengalaman yang unik juga. Saya pribadi isoman gitu kan, istirahat, cuma batuk sama pilek. Pileknya deras sekali, batuk sesekali. Hanya memang yang saya lakukan adalah tidak melapor. Itu salah saya ke pribadi atau keluarga saya, tidak melapor ke gereja atau ke RT. Karena kenapa? Pertama, itu takut ya. Kami jujur aja saya pribadi takut untuk kalau misalnya parah atau misalnya sebenarnya nggak takut parahnya, tapi takut jadi buah bibirnya itu atau buah omongan gitu kan. Wah, ini kena COVID nih, gini-gini sebagainya. Itu yang pertama mindset saya. Jadi memang saya tidak melapor, bahkan ke ketua lingkungan pun saya tidak lapor gitu. Untuk memang saat itu pilek deras dan saya tidak swab waktu itu. Dan ternyata yang adik saya itu yang bontot itu minggu keberapa, minggu kedua apa minggu ketiga di bulan Februari dia swab dan swabnya hasilnya positif. Nah, dia lebih down lagi, lebih takut lagi itu. Bang, jangan kasih tahu siapa-siapa ya, Bang. Jangan kasih tahu gereja gitu loh. Karena gue nggak apa-apa gitu. Gue tuh merasa sehat gitu kan. Tapi di hasil swabnya positif. Nah, udah, kami sekeluarga memutuskan tidak memberitahu siapa-siapa internal, dan kami waktu itu belinya di obat eceran 10 ribuan tuh di Alexindo tuh di Enci, yang di Alexindo samping salon itu kita konsumsi itu satu bungkus itu isi 4 biji 3 jenis obat, dan kita minum itu rutin selama hampir seminggu. Jadi ganti-gantian, mama saya, papa saya, istri saya, terus adik saya, kita hanya konsumsi itu. Karena apa? Kami merasa takut gitu. Takutnya bukan takut parahnya, tapi takut jadi buah bibir, atau mindset itu masih salah di keluarga kami itu. Jadi takut omongan, dan itu yang menjadi masalah kami pribadi atau di keluarga. Tapi puji Tuhan, kemarin tanggal 9 saya PCR langsung di salah satu sarana PCR di ujung Menteng itu, di Electronic City itu ada Bu Mame namanya. Itu saya PCR dinyatakan negatif. Ya, nggak ada virusnya itu nggak terdeteksi. Nah, akhirnya sampai saat ini kami bersyukur ya, walaupun ada rasa salah juga tidak melapor ke ketua lingkungan, ke tim kesehatan paroki, yaitu yang tadi ada mindset bahwa orang COVID itu yang kami alami jadi buah bibir atau omongan umat atau gereja atau RT. Nah, itu yang mungkin jadi refleksi keluarga kami pribadi. Kalau tahun 2020 istri saya juga itu dia panas demam, hasilnya positif, tapi waktu itu mungkin nggak semenular ini, jadi saya nggak kena karena waktu itu udah vaksin kedua waktu itu saya, jadi hanya dia. Dan memang yang dialami sekarang ini ada positif dan negatifnya, dalam arti ya kalau kita masih sehat, saturasi bagus, terus kondisi fit, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kan yang dikhawatirkan adalah ketika drop atau saturasi rendah. Nah itu loh. Tapi puji Tuhan kami masih sehat semua. Oma saya juga yang di Sulawesi sehat, dan puji Tuhan itu pengalaman yang kami alami. Terima kasih sharingnya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Pak Toman atau Bapak Ibu. Berbagi pengalaman. Silakan Pak Simbolon. Oke. Selamat malam Ibu Bapak sekalian. Ini sedikit sharing aja, bukan artinya membanggakan gitu ya. Nah, memang tahun lalu itu pas gila-gilanya COVID itu ada juga sih teman ya, suami istri kena COVID ya, dirawat umat Arnoldus ya, dirawat di rumah sakit Cikini. Saya tahu itu di WA Group itu udah sekian lama saya nggak buka-buka, begitu saya buka ya ternyata dia suami istri kena COVID. Nah, waktu saya telepon itu ngos-ngosan berat memang ya. Akhirnya
ya dia komplain ke saya udah sekian lama di rumah sakit kok nggak pernah ditelepon katanya kan. Nah, ya saya terenyuh juga ya kenapa saya selama ini udah sekian lama, hampir 2 minggu ya, saya nggak buka handphone, nggak baca WA grup itu ya. Nah, akhirnya ya saya tanya kondisinya seperti apa, ya dengarlah suara saya udah hampir mati katanya kan. Akhirnya ya karena saya ingat waktu awal-awal COVID itu banyak yang informasi yang kita dengar, pakai ini, pakai itu, minum VCO segala macam gitu kan, vitamin ini, vitamin itu. Akhirnya saya hubungilah siapa yang umat YP1 ya, yang sekarang sering aktif jadi tatip itu Vika Ginting. Ya kan kerja di apotek ya, suplai obat. Suplemen. Ya, saya telepon dia, saya pesan itu vitamin, VCO segala macamnya ya. Ya, saya pesan ke dia dan saya minta langsung kirim ke rumah sakit Cikini untuk suami istri gitu. Saya kirim juga madu ya. Nah, karena saya merasa ya apa yang bisa saya lakukan gitu ya. Nah, ya tanpa tanya itu langsung saya ini ya kirim ya. Akhirnya saya sampaikan saya udah kirim obat nanti sama vitamin nanti langsung terima aja. Saya langsung buat sesuai dengan kamar perawatannya ya, ruangannya. Karena memang nggak bisa dijenguk kan, nggak bisa dilihat gitu. Mau tidak mau itu yang kita kasih. Nah, banyak sih sebenarnya selama pandemi COVID kemarin ya yang kita lakukan atas yang terpapar gitu ya. Berbagilah ya, walaupun kita tidak berbaginya langsung lewat gereja tapi lewat pribadi ya saling berbagi itu yang saya ingat itu sekedar berbagi pengalaman aja ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Simbolon atas sharingnya. Pak Toman, mohon saya tambahan sedikit boleh? Silakan Ibu. Begini, memang bagus kita harus berbagi, nggak pada saat kita lagi pandemi saja ya. Kalau kita kan sudah sebagai anak Tuhan pasti harus kita berbagi. Kita berbagi itu tidak usah dengan berupa material, misalnya dalam finansial, uang atau apa. Jadi apa yang kita punya, mulut kita, tangan kita, kaki kita. Mulut kita mungkin ya, apalagi dalam keadaan pandemi ini yang belum berakhir ya. Jadi kalau kita dengar saudara kita yang terpapar, saudara terkasih di lingkungan maupun saudara yang terdekat kita minimal kita bisa calling, telepon gitu, dengan say hello, bagaimana gitu. Mereka itu mentalnya kalau kita telepon rasanya sudah kuat ya, jadi rasa senang gitu. Jadi itu pertama itu faktor psikologis tuh harus kita tingkatkan. Itu untuk imun kita. Meskipun Israel asupannya udah banyak macam-macam, kalau umpama di mindset kita masih ada rasa khawatir, ketakutan, apalagi mendengar banyak yang terpapar terus jatuh sampai tadi bilang lewat ya, meninggal gitu, itu rasanya manusiawi ya, semua takut itu. Tapi kalau kita telepon atau kalau nggak bisa telepon tuh WA minimal, terus syukur-syukur video call gitu, dan lebih baik lagi berdoa bersama, ikut memuji Tuhan. Itu rasanya memang yang itu saya rasakan. Saya memang sama Bu Toman, saya ajak nyanyi, Bu Toman, saya ajak berdoa, memang sebisa saya, karena kita kan semua punya Tuhan tuh memberikan kita anugerah dan talenta yang luar biasa ya. Jadi kita punya kaki bisa jalan mungkin untuk apa, membantu memberikan sayur, punya mulut untuk telepon tadi, punya tangan untuk apa, kita mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua ya, cuman saya hanya menambahkan sedikit aja. Jadi kita itu kalau bisa, nah itu saya setuju sekali celengan itu ya Pak ya, tolong digiatkan, semoga itu untuk nggak hanya untuk yang pandemi saja ya, umat kita yang tidak secara finansial kurang prasejahtera, kalau ada yang sakit apa saja, kalau menghubungin
tim kesehatan, tim dokter kami, dokter Ambar bisa follow up, dan nanti ada obat apa yang di paroki bisa disuplai, gitu, Bapak Ibu. Jadi ya mohon ada infonya. Jadi antara ketua lingkungan dengan umatnya, atau nanti sama ketua wilayah atau bagaimana, begitu. Jadi kita, apalagi yang saudara kita yang terpapar ini, kan ada juga yang bicara sama saya langsung gini, saya sudah terpapar, sudah sedih, terus tertimpa lagi secara finansial gitu, istilahnya kerja nggak dapat ini, nggak dapat itu gitu, yang harusnya 10 hari itu dia bekerja karena isoman, jadi uang transport, uang makan tidak diberi. Jadi saya sendiri mendengar begitu langsung tuh, ya Tuhan, saya bilang apa yang harus saya buat. Jadi saya berdoa dan saya ya sebisa saya apa yang kita bagikan, yang mungkin Bapak Ibu saudara semua tahu apa yang kita bagikan, uang kita, benda atau barang kita yang bisa berguna untuk dia, bahan makanan atau apa aja. Itu aja sharing yang sering kami alamin selama saya terjun di kesehatan. Itu aja. Mohon dukungan doa supaya di kesehatan ini bisa menolong umat-umat di paroki kita yang benar-benar membutuhkan. Jadi jangan sampai aduh sayang ya kalau umpama sampai nggak tertolong gitu. Gitu saja. Itu Pak, Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, kita lanjutkan ke mana Pak Melkinya? Kita lanjut ke pertanyaan ke sharing nomor 3. Apa yang dapat kita lakukan untuk dapat bahu-membahu meningkatkan bentuk pelayanan kesehatan di lingkup gereja, terutama untuk mereka yang paling membutuhkan, terlebih di masa pandemi. Kalau mau yang 3 ini saya rasa baru disampaikan oleh Bu Edi. Ya Bapak Ibu ya. Ya, sudah terjawab. Sudah terjawab ini. Sudah terjawab semuanya yang nomor 3 sama Ibu Kartika. Dengan bantuan perpanjangan tangan yang diberikan Tuhan kepada Bu Edi ya sangat berperan banget di saat membantu umat kita di Yohanes Pemandi 3. Amin. Sama PSE itu Pak. PSE juga kan masih membantu Prasejahtera juga Pak Toman. PSI Bu? Iya. Prasejahtera masih suka dibantu sama PSE. Begitu Bu ya. Yeah. Baik Bu. Kita lanjutkan ke doa ya Pak Buraya. Apa? Lagu Pak Buraya. Apa tuh? Yang sebelum bacaan kitab suci. Lagu pengantar bacaan. Enggak usah. Atau lanjut ke bacaan kitab suci aja. Lagunya Pak Toman bisa dilanjut bacaan kitab suci aja. Kenapa Pak? Ini opsional lagunya bisa langsung iya. Oke. bacaan kitab suci. Langsung ke bacaan kitab suci aja. Silakan Bapak Ibu yang bertugas. Bu Ros ya Bu. Bu siapa? Saya kan ya Pak ya bacaan kitab suci ya. Oh iya ya silakan Bu. Ini karena baterai saya tinggal 5 jadi saya videonya saya tutup dulu. Takut nggak cukup. Oh silakan Bu, nggak apa-apa Bu. Bacaan dari Keluaran bab 1 ayat 15 sampai 17. Orang Israel ditindas di Mesir. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani. Seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah.
dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Diteruskan bacaan kedua ya, Pak ya. Bacaan dulu Bu, ini Bu, hidup adalah hak saksi. Diteruskan bacaan yang kedua, Pak. Belum Bu, sebentar Bu. Oh ya. Bentar, mau dibacakan dulu. Dibacakan dulu Pak Toman. Ya. Hidup adalah hak asasi paling dasar dari semua hak asasi manusia. Dan semua hal tidak ada manfaatnya jika tidak ada hidup. Untuk itulah para tenaga medis maupun institusi kesehatan dituntut untuk menghormati kehidupan secara absolut sejak keberadaan dalam kurung pembuahan sampai dengan kematian naturalnya. Hal ini bahkan sudah memperoleh tantangan sejak zaman Perjanjian Lama. Tetapi sebagai tenaga kesehatan pada zaman itu, hati nurani mereka menyuarakan agar tetap berpegang teguh kepada hakikat nilai kehidupan yang diberikan Allah kepada setiap ciptaan. Bapak Ibu, sebentar Pak Melki, Bapak Ibu sebagai permenungan dalam ayat dari bacaan kitab Keluaran tadi, nanti ada penjelasannya Pak Toman, dilewatin dulu. Ada. Oh silakan. Lewatin dulu ya bacaan selanjutnya. Nah, dibaca yang ini nanti dilanjutkan Bu Evi untuk baca kitab sucinya. Diteruskan bacaan kedua ya. Sebentar Bu. Sebentar Bu, saya baca dulu sebentar Bu. Karya-karya pelayanan kesehatan kemudian memperoleh penggenapan maknanya dalam perjanjian baru, yaitu saat gereja berguru kepada Yesus yang hidup dan berkarya, berbagai hal telah dilakukan oleh Yesus dalam perannya sebagai Sang Penyembuh. Lihat di Injil Markus, silakan Ibu. Injil Markus ayat 2 sampai dengan 5. Ayat 3, orang lumpuh disembuhkan. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya, karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, kamu sudah diampuni." Demikianlah sabda Tuhan. Dari petikan perikop di atas, kita dapat melihat sisi kemanusiaan yang ditunjukkan oleh rasa peduli keempat orang yang menggotong orang lumpuh itu. Padahal bisa saja mereka tidak mengenal siapa si lumpuh itu. Rasa peduli ini merupakan cerminan hati nurani yang sedang bersuara saat kita melihat suatu keadaan orang sakit dan mengalami penderitaan fisik. Secara lebih dalam, kita menyadari bahwa hal itu lebih daripada sekedar persoalan medis, yaitu kelumpuhan fisik yang dialami orang itu, tetapi juga persoalan batin. Hal ini pula yang menjadikan karya pelayanan kesehatan yang diperbuat oleh Yesus mempunyai sisi insani sekaligus ilahi. Peneguhan atau wawasan. Ada 2 dokumen ajaran soal gereja
yang dapat memberikan inspirasi dalam gagasan ini. Yang pertama, menurut Kompendium Ajaran Sosial Gereja 160 sampai 208, ada prinsip yang dapat membantu kita menggerakkan roda peran gereja dalam bidang kesehatan. Prinsip martabat manusia, prinsip perawatan, prinsip opsi preferensial bagi orang yang miskin, lemah, difabel, dan tidak berdaya. Prinsip-prinsip ini membantu mereka yang menjadi garda depan pelayanan kesehatan, mereka yang senantiasa menjadi sukarelawan untuk menunjang pertumbuhan kesehatan, dan juga seperti dalam kasus pandemi ini, penyembuhan tatanan pribadi dan sosial. Semua prinsip ini mengungkapkan dengan cara yang berbeda tentang keutamaan iman, harapan, dan kasih. Yang kedua, Paus Yohanes Paulus II mengeluarkan ensiklik Evangelium Vitae pada nomor 89 dikatakan bahwa sebuah tanggung jawab unik tertumpu pada pundak para pelayan kesehatan, dokter, apoteker, perawat, biarawan, biarawati, dan sukarelawan. Dalam konteks dewasa ini, baik secara kultural maupun sosial, yang di dalamnya ilmu pengetahuan dan praktek kedokteran berisiko kehilangan pandangan dari dimensi etika. Para pelayan kesehatan mendapatkan pencobaan yang kuat untuk menjadi manipulator kesehatan dan bahkan menjadi pelaku kematian. Membangun komitmen dan aksi. Marilah kita membangun komitmen dan membuat aksi nyata di antara dengan cara berikut. Aksi di lingkungan untuk umat yang sakit maupun lansia yang jauh dari keluarga bisa dilakukan melalui perjumpaan secara online. Contoh, Zoom meeting bersama-sama secara berkala, bisa setiap 2 pekan atau sebulan sekali. Bisa diisi dengan sapaan, menyanyikan lagu-lagu, maupun sekedar mendengarkan cerita. Mendata para lansia atau difabel di lingkungan atau wilayah untuk dapat dilakukan aksi nyata berupa berikut: mengantar jemput ke gereja, membawakan komuni, membantu proses pendaftaran belarasa ID untuk dapat hadir di misa tatap muka, mendata umat yang tergolong kurang mampu untuk membayar iuran BPJS, kemudian mengolahnya menjadi sebuah aksi meringankan pembayaran iuran itu, atau dapat dikoordinasikan dengan pengurus lingkungan atau wilayah. Bagi kaum muda, aksi menjadi relawan dalam kegiatan vaksinasi COVID yang diselenggarakan oleh gerejanya. Pak Toman, Bapak Ibu, yang sebagai aksi nyata kita nanti ke depannya. Pak Toman. Ya. Mungkin selain aksi nyata ini, Pak Ketua Lingkungan juga Bapak Ibu, minggu lalu kita sempat membahas celengan Yesus ya, celengan Yesus Tunawisma. Mungkin sedikit bisa dibahas Pak Ketua atau Bapak Ibu bagaimana dengan mungkin salah satunya tadi Bu Ika juga sebut nyinggung-nyinggung ya atau membahas tentang celengan Yesus. Mungkin kita bisa bahas sedikit sebelum nanti kita lanjut ke doa umat. Masih ada waktu 5-10 menit. Baik, Pak Melki, Pak Toman, Pak Melki, Bapak Ibu semua. Untuk poin ini membangun komitmen dan aksi nyata, ada beberapa poin-poin ini yang tadi Pak Toman sebutkan. Saya sebagai pengurus lingkungan memohon kepada umat, kalau
memang ada kendala-kendala atau seperti kesulitan apa, itu bisa berkomunikasi dengan saya. Dan karena di paroki sendiri, khususnya di PSE, itu sudah menyiapkan pos-pos tertentu, seperti pendidikan, kesehatan, atau UMKM. Itu PSE sudah menyiapkan itu. Dan apabila di lingkungan ada, itu segera berkomunikasi dengan pengurus lingkungan. Nanti kami akan meneruskan ke paroki. Mungkin seperti itu Pak Melki untuk membangun komitmen dan aksi nyata yang di sini. Kita berawal dari lingkungan dulu. Kalau memang lingkungan bisa mengcover atau bisa meminimalkan masalah di lingkungan, saya rasa kita tidak perlu ke paroki. Nah, seandainya lingkungan tidak bisa mengcover itu, ya bisa kita lakukan ke paroki. Seperti itu Pak Melki, Pak Toman. Baik, terima kasih Pak Ketua. Untuk program Celengan Yesus, apakah perlu dibahas juga? Program Celengan Yesus nanti akan saya coba di awal bulan. Seperti komitmen kita yang pertama, kita akan bikin range waktunya. Nah, itu range waktunya nanti akan saya bikin dari tanggal 28 Maret sampai 5 April. Nah, itu nanti akan saya share. Adakah yang bisa diambil? Nah, itu akan saya share nanti. Jadi range waktunya per bulan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Silakan Bapak Ibu atau Pak Toman atau yang mau disampaikan. Udah jelas Pak ya, sama dari Pak Ketua tadi. Ya, silakan dilanjut Pak Toman. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke doa umat spontan. Doa spontan dari umat, silakan bagi Bapak Ibu yang bertugas. Bapa yang Maha Kuasa, sungguh besar kasih-Mu Bapa. Pada malam hari ini kami mau memanjatkan doa-doa kami kepadamu. Silakan Ibu Rusmiati. Ya, ya Bapak. Kami berdoa untuk gereja paroki kami, khususnya gereja Santa Clara dan gereja-gereja yang tersebar di seluruh dunia. Kami mohon ya Bapak, jagalah dan lindungilah dari segala mara bahaya dan dari ancaman orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab karena kebencian semata. Ya Bapak, kami mohon juga selamatkanlah umat-Mu dan lindungilah umat-Mu agar dalam beribadah aman, tentram, nyaman, dan damai selalu, tanpa gangguan apapun. Bapa, semua ini kami percayakan dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Amin. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa ya Tuhan. Untuk paus, uskup, pastor, suster, dan semua para imam. Allah, Bapa Tritunggal Maha Kudus. Kami umat JP3 pada malam ini datang merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu. Kami bersyukur karena Yesus telah menghimpun umat kudus, yakni gereja. Karena penuh kasih, Paus telah menggembalakan gereja seluruh dunia. Beliaulah gembala gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Anugerahkanlah kesehatan dan kebijaksanaan kepada Paus kami, uskup seluruh dunia, pastor seluruh dunia, khususnya uskup kami Kardinal Suharyo, dan pastor kami, Pastor Santa Clara, suster bruder, dan seluruh imam, serta calon-calon imam. Dampingilah Paus kami, uskup kami,
imam-imam kami, suster, bruder, dan para calon imam kami, agar mereka tetap setia akan panggilan suci-Mu. Semoga mereka selalu tetap berusaha meneladani Tuhan Yesus yang datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Semoga imam-imam kami ini mempersatukan para gembala umat seluruh dunia, khususnya negara kami tercinta, negara Republik Indonesia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk dunia dan NKRI. Ya Bapa, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di bumi ini. Berkati ya Tuhan, khususnya kepada negara Ukraina dan Rusia yang saat ini terjadi perselisihan. Utuslah roh-Mu ya Tuhan, dan gerakkanlah hati para pemimpin kedua negara ini agar mau berdamai. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta ini, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya, mulai yang tertinggi sampai yang terendah. Berikanlah kesehatan untuk memimpin bangsa ini. Berkati mereka Bapa dengan hikmat dan bijaksana, jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya masing-masing, supaya dapat membawa bangsa ini maju dan jaya. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dipersilakan Ibu Alfon. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang ada di lingkungan Yohanes Kemandi 3, maupun yang di wilayah YP, maupun yang ada di paroki. Ya Bapa, kami mohon padamu, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Angkatlah semua penyakitnya ya Bapa, berikanlah kesembuhan, dan berikanlah kesehatan untuk mereka, agar hanya dengan kasih-Mu Tuhan, Engkau mengangkat semua penyakit saudara-saudara kami, dan memberikan kesehatan untuk saudara-saudara kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk anak-anak, ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau telah menciptakan kami anak-anak menurut gambar dan citra-Mu. Jagalah kami agar semakin menyerupai Yesus. Tuntun kami agar tetap setia pada iman Katolik kami dan berbakti kepada orang tua. Marilah kita mohon. Untuk pemuda dan pemudi, khususnya orang muda Katolik. Ya Bapa, berkatilah orang muda Katolik dan pemuda-pemudi dimanapun berada. Semoga rahmat dan kasih karunia-Mu tercurah bagi pemuda-pemudi dan orang muda Katolik dalam studinya, kuliahnya, sekolahnya, pekerjaannya, cita-citanya, dan juga karir dan juga apapun yang mereka doakan, apapun yang mereka doakan untuk kehidupan mereka, Engkau restui dan Engkau berkati Tuhan. Khususnya untuk orang muda yang saat ini sedang mengalami krisis iman dan juga tidak ada arah dalam hidupnya, semoga Engkau membimbing mereka semua, dan utuslah kami, orang dewasa ataupun yang sudah mengalami hidup dalam hidup ini, bisa dapat membimbing dan menginspirasi mereka untuk seturut dalam kehidupan mereka, bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan bangsa. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Tuhan, doa-doa kami yang kami sampaikan kepada kehadirat-Mu. Kami sadar ya Bapa, bahwa doa kami itu kurang dari sempurna.
Doa itu, doa yang kami sampaikan kepadamu, ya Tuhan, kami sempurnakan dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah sumber hidup dan pelayanan kami, Putramu Yesus Kristus telah memberikan kepada kami teladan yang luar biasa dalam melayani sesama. Kuatkanlah kami dalam menghadapi segala tantangan hidup, khususnya di dalam masa pandemi ini. Dalam perjuangan kami menjadi peka terhadap sesama yang membutuhkan kesembuhan. Semoga setiap karya pelayanan ini semakin berkembang dan berbuah baik, dan menjadi persembahan yang berkenan di hatimu, demi Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat penutup, silakan Pak Alfon. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga semua karya pelayanan kita, anak-anak kita, Bapak dan Ibu serta saudara-saudara sekalian, keluarga besar di lingkungan Yohanes Pemandi 3, serta semua orang yang kita doakan malam ini, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, anak-anak yang tercinta, pertemuan Advent yang kedua malam Prapaskah yang kedua malam hari ini telah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Amin. Lagu penutup. Lagu penutup. Karista ya? Ya. Ya, lagi belajar mau ujian. Oh, berarti duet maut nih, lagu penutupnya duet maut. Jangan sampai maut. Ini duet maut nih lagu penutup. Ya, lagu penutup puji syukur 483. Oh Yesus Putra Bapa, mulia sejak semula, harap yang esa, Kau mengosongkan diri, ambil rupa api, Engkau setara manusia. Ayat 2. Sebagai manusia, Kau merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita sampai mati di kayu salib yang keji. Terima kasih, selamat Pak. Bapak Ibu. Mohon maaf Bapak Pak Marpaung bisa
untuk tugas APP ketiga ya Pak Marpaung. Tanggal berapa Pak Melki? 20. Tanggal 20 Pak Marpaung ya. Kenapa Pak Marpaung? Tugasnya apa? Tugasnya apa? Tugasnya memimpin pertemuan APP Pak Marpaung. Siap. Dan yang lain kurang. Diktator. Nanti kan dibantu sama Pak Melki. Tinggal membacakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat malam. Selamat malam. Foto dulu. Foto dulu, Pak Melki silakan, foto dulu. Oke, gaya. Kamera dibuka. Keluarga Puput, ininya nggak kelihatan semua ya. Oke. 1, 2. Pak Marpaung, coba Pak Marpaung. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tunggu sebentar ya, saya lihat hasilnya dulu. Boleh napas dulu, boleh napas. Oke, sebentar, saya lihat hasilnya. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi. Oke, gaya bebas. Oke, 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar, saya lihat dulu hasilnya. Tunggu. Apa sih yang panjang? Oke. Kayaknya cukup. Ya, cukup. Oke, Pak Melki. Baik, Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai berjumpa pertemuan ketiga. Terima kasih, Bapak Ibu. Pak.